Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alda Auliantias Hasibuan dengan NIM 4241230004. Saya dari kelas PSM 24A. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS kalkulum peubah banyak. Nah, di nomor 1 itu diberikan permukaan S di R pangkat 3 yang didefinisikan secara implisit oleh F X Y Z sama dengan E pangkat Z ditambah Z dikurang XY sama dengan 0. Untuk memastikan apakah Z bisa dianggap sebagai fungsi dari X, Y, dan Y, kita harus memeriksa turunan parsial Fz terlebih dahulu. Jadi kita hitung Fz sama dengan min Y, Fy sama dengan min X, Fz sama dengan E pangkat Z ditambah 1. Kemudian kita substitusikan pada titik 1, 1, 0. Lalu diperoleh Fz 1,1,0 sama dengan E pangkat 0 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karena hasilnya tidak 0, maka menurut teorema fungsi implisit, kita dapat menyatakan bahwa Z bisa ditulis sebagai Z, X, Y di sekitar titik 1,1. Langkah selanjutnya kita mencari turunan parsial Zx dan Zy menggunakan diferensialisasi implisit. Rumusnya yaitu Zx sama dengan Fx min Fx per Fz, Zy sama dengan Fy per Fz. Kita masukkan turunan-turunan tadi. Zx sama dengan Y per E pangkat Z ditambah 1. Zy sama dengan X per E pangkat Z ditambah 1. Kita evaluasi di titik 1, 1, 0. Zx di titik 1,1 sama dengan 1/2 dan Zy di titik 1,1 sama dengan 1/2. Jadi Z dapat dituliskan sebagai Z, XY dan turunan parsialnya di titik 1,1 adalah Zx sama dengan 1/2 dan Zy sama dengan 1/2. Lalu soal nomor 2 kita membangun pendekatan linier L, X, Y. Karena kita sudah tahu nilai Z, X dan Zy, sekarang kita dapat membuat pendekatan linier atau persamaan B dan singgungnya. Rumus pendekatan linier adalah L X Y sama dengan Z 1,1 ditambah Zx 1,1 X min 1 ditambah Zy 1,1 ditambah Y dikurang 1. Karena Z 1,1 sama dengan 0 dan Zx sama dengan Zy sama dengan 1/2, maka diperoleh Lxy sama dengan 1/2 X min 1 ditambah 1/2 Y min 1, yaitu sama dengan 1/2 dalam kurung X tambah Y kurang Z. Lalu nomor 3 kita mengaproksimasi integral lipat 1, yaitu integral akan sama dengan 2 kali integral E L X Y dA sama dengan 1/2 2 integral E X tambah Y min Z dA. Hitung 2 integral R X dA. Integral Y sama dengan 1, 1.2, integral X sama dengan 1, 1.1, X dx dy sama dengan integral 1, 1.2 dalam kurang 1/2 X pangkat 2 pangkat 1.2 akan sama dengan integral 1, 1.2 0,22 dy akan sama dengan, lalu sama dengan 0,22 dikali 1.2 min 1. Nanti hasilnya akan menjadi 0,044. Sama untuk integral 2 kali integral L Y dA itu simetri. Jadi 2 kali integral R Y dA sama dengan 0,044.
luar R adalah 1,2 dikurang 1 dikali 1,2 dikurang 1 akan sama dengan 0,2 dikali 0,2 sama dengan 0,04. Jadi 2 kali RD 2DA sama dengan 2 dikali 0,04 yang sama dengan 0,08. Maka 2 kali R X tambah Y dikurang ZDA sama dengan 0,044 ditambah 0,044 dikurang 0,08, itu akan sama dengan 0,008. Jadi hasil akhirnya I akan mendekati setengah dikali 0,008 yang sama dengan 0,004. Lalu di nomor 4 kita menganalisis tanda dan makna hasil. A dari bentuk linier L XY sama dengan 1/2 X tambah Y dikurang Z. Untuk XY elemen 1,1.2 dikali 1,1.2. Nilai X tambah Y berkisaran antara 2 dan 2.4. Jadi X tambah Y min Z elemen 0,0.4. Sehingga L XY elemen 0,0.2. Dengan demikian Z XY diperkirakan bernilai positif di dalam daerah R menurut aplikasi linier. Lalu yang B, makna tanda integral I terhadap posisi permukaan integral relatif terhadap bidang Z sama dengan 0 di atas R karena I lebih besar dari 0 yang artinya positif. Permukaan S berada di antara bidang Z sama dengan 0 rata-rata di atas daerah R. Nilai kecil I mendekati 0,004 menunjukkan bahwa jarak atau volumetrik antara S dan bidang Z sama dengan 0. Di dalam R relatif kecil, permukaan dengan Z sama dengan 0 di sekitar titik 1,1. Jadi secara keseluruhan kita sudah membuktikan bahwa Z dapat ditulis sebagai Z XY, menemukan turunannya, menyusun pendekatan linier, menghitung integralnya, dan menganalisis hasilnya. Semua proses ini memberikan gambaran bahwa permukaan S naik secara perlahan dari titik 1,1,0 dan rata-rata berada sedikit di atas bidang Z sama dengan 0. Sekian video dari saya, terima kasih.